Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 154. Abah, sebenarnya Gali itu sudah berapa lama tinggal di kompleks kita? Tanya Raihan kepada sang abah. Ustadz Aiman yang sedang duduk di ruang keluarga itu melirik putranya. Hampir 2 minggu. Memang kenapa nak? Katanya sore ini mau ke rumah, ada hal penting yang mau dibicarakan dengan Abah. Apa Abah sudah tahu? Sudah tadi Nak Gali bilang sendiri, tapi tidak memberitahu soal apa. Memang kamu diberitahu. Dia tidak bilang, hanya saja sepertinya ada maksud dan tujuan tertentu. Mungkin mau melamar Melati, ucap Raihan. Mengingat adiknya adalah primadona di kompleks mereka, sudah banyak lelaki yang datang untuk melamar secara tiba-tiba. Namun semua ditolak oleh Melati. Apa mungkin? Mungkin saja Melati cukup banyak disukai laki-laki di kompleks kita. Memang Abah setuju kalau Gali mau melamar Melati. Lelaki parubaya itu terdiam sejenak, ada senyum tipis di sudut bibirnya. Sejak awal kedatangannya, Gali memang berhasil merebut perhatian semua orang. Tidak hanya para gadis, ibu-ibu pun menginginkannya untuk dijadikan menantu. Selain sopan dan soleh, Gali juga memiliki akhlak yang baik dan pembawaannya tenang, tidak gerasa gerusu, seperti pemuda lain yang mendekati Melati. Alhamdulillah kalau memang Nak Gali ada niat baik terhadap adik kamu, kalau Abah setuju saja. Tapi Gali itu kan belum mapan, Abah, dia hanya pengawas lapangan di proyek. Apa Melati akan hidup layak bersama dia? Tidak masalah dengan pekerjaan, rezeki itu akan datang selama manusia berusaha. Yang penting dia bertanggung jawab. Insya Allah semoga saja memang seperti itu, tambah Raihan. Lalu turut diamini oleh Abah. Tanpa sepengetahuan keduanya, Melati mengembangkan senyum di balik dinding. Hatinya terasa melayang mendengar pembicaraan Abah dan kakaknya. Apa benar Mas Gali mau ke rumah untuk melamar aku? Bunda mau kemana? Tanya Pio saat melihat sang bunda memasang hijab. Riana menoleh pada putri kecilnya sambil tersenyum. Mau ke minimarket depan sayang, Pio mau ikut. Berbekal uang pemberian Gali, Riana akan berbelanja keperluan dapur di sebuah minimarket tak jauh dari tempat tinggalnya. Mau bunda, jawabnya penuh semangat. Ya sudah ayo, Riana mengulurkan tangan kepada gadis kecil itu, lalu menggandengnya keluar dari rumah. Hanya butuh waktu sekitar 10 menit berjalan kaki untuk tiba di minimarket tersebut. Begitu masuk, Pio tampak sangat antusias mengikuti sang bunda yang memasukkan beberapa belanjaan ke dalam keranjang. Mata gadis kecil itu tertuju pada mainan dan juga makanan-makanan yang tertata rapi di rak. Ingin sekali membeli, tetapi ia selalu tahu bahwa bundanya tidak pernah memiliki uang lebih, sehingga Pio kecil selalu menahan keinginannya untuk membeli sesuatu. Ia bahkan hanya menelan saliva saat melihat roti panas yang masih dipanggang. Pio mau apa sayang? Tanya Riana. Gadis kecil dan cantik itu memandang bundanya dengan senyum penuh harap. Pio boleh minta es krim aja enggak bunda? Boleh, sahut Riana lembut. Senyum pun terlukis cerah di wajah Piola. Ketika Riana membuka penutup freezer, Pio seketika mendekat dan menatap es krim di dalam kotak. Sejenak, ia tampak bingung menatap banyaknya es krim dengan berbagai rasa. Entah akan memilih yang mana. Pio mau rasa apa? Mau rasa stroberi bunda? Yang itu boleh. Jemari kecilnya menunjuk sebuah kotak es krim kecil. Boleh sayang. Riana memilih es krim yang ditunjuk putrinya dan memasukkan ke dalam keranjang belanjaan. Piola mendongak menatap sang bunda. Bunda masih punya uang enggak? Pio mau ambil satu lagi buat Karapi. Boleh ya bunda? Boleh dong, buat Karapi rasa coklat ya. Pio mengangguk pelan, wajahnya begitu cerah seolah sudah tidak sabar untuk menikmati makanan yang jarang dapat ia nikmati itu. Pada saat yang bersamaan,
Melati juga sedang berbelanja di tempat yang sama. Wanita muda itu cukup terkejut mendapati tetangganya sedang berbelanja. Lebih terkejut lagi saat melihat keranjang belanjaan Riana yang hampir penuh. Dari mana Mbak Riana dapat uang untuk belanja sebanyak itu? Bukannya dia sudah berhenti kerja sejak Pio kecelakaan ya? Gumam Melati di dalam hatinya. Kakinya melangkah sambil mendorong troli menuju rak makanan kecil tempat Riana dan Pio sedang berdiri. Mbak Riana, sapaan wanita itu membuat Riana menoleh. Ia langsung tersenyum saat melihat Melati berada di tempat yang sama dengan sebuah troli penuh belanjaan. Assalamualaikum Mbak Melati. Waalaikumsalam, lagi belanja ya? Melati mengulas senyum ramah. Iya, beli keperluan dapur aja Mbak. Oh, sejenak Melati melirik Vio yang kini bersembunyi di belakang tubuh bundanya. Sesekali anak perempuan itu tampak mengintip sambil menggigit ujung jari. Lalu kembali membenamkan wajah pada pakaian sang bunda. Mbak Melati lagi belanja bulanan ya? Tanya Riana basa-basi. Melati melihat troli belanjaan Melati yang penuh. Enggak juga sih, sebagian buat masak sore ini. Soalnya mau ada tamu penting ke rumah. Timpal Melati dengan mata berbinar terang. Pembicaraan serius antara Abah dan Rehan yang didengarnya tadi membuat hati Melati dipenuhi harapan. Apalagi saat mendengar bahwa Galih meminta izin berkunjung ke rumahnya untuk membicarakan sesuatu yang penting dengan Abah. Hal penting apalagi kalau bukan minta izin Abah untuk ta'aruf atau mungkin melamar. Melati menarik napas, ia bahkan sudah mempersiapkan hatinya jika ternyata Galih memiliki keinginan untuk ta'aruf atau mungkin melamarnya. Oh iya, Mbak Riana sekarang kerja di mana? Sementara belum bekerja lagi, Mbak. Saya masih cari-cari pekerjaan yang cocok dan bisa bawa anak. Jadi ART lagi. Riana mengangguk sopan. Kalau Mbak Riana mau, saya bisa bicara dengan Umi. Kebetulan Umi sedang kewalahan membuat kue jualan dan butuh orang buat bantu-bantu. Benar Mbak, balas Riana penuh harap. Ya, nanti sore Mbak Riana bisa ke rumah. Kebetulan saya butuh bantuan untuk masak buat sore ini. Apa Mbak Riana bisa? Bisa Mbak, insya Allah. Habis asar saya ke rumah Umi. Terima kasih Mbak Riana. Saya yang terima kasih sudah dibantu. Kebetulan saya memang lagi bingung cari kerjaan. Senyum di bibir Melati semakin mengembang. Kalau begitu saya duluan Mbak. Silahkan. Melati hanya menatap Riana yang sudah berjalan menuju kasir. Mbak Riana pasti terkejut kalau tahu Mas Galih yang mau ke rumah untuk melamar aku. Siang harinya ketika mentari bersinar terik, Galih sedang menikmati makan siangnya di sebuah restoran di dekat kantor. Sebenarnya ia ingin pulang untuk bisa makan siang dengan Riana dan Pio, namun alasan numpang makan sepertinya terlalu sering, sehingga ia memilih menghabiskan waktu istirahat makan siangnya di restoran samping kantor. Baru saja Galih akan menikmati hidangan yang sudah tersedia di meja, sudut matanya tiba-tiba menangkap seorang anak lelaki yang sedang duduk di sisi jalan dengan kardus kecil. Itu kan Rapi, gumamnya sembari menatap anak lelaki di depan sana. Tergesa-gesa bangkit, meninggalkan kursi, menghampiri Rapi dan mengajaknya makan siang bersama. Meskipun sempat menolak, namun rupanya Rapi tak kuasa menghindar dari ajakan lelaki itu. Ia bahkan terlihat ragu saat masuk ke restoran, mengingat ia pernah diusir saat berjualan di depan restoran. Memang ayah kamu kemana sih nak? Sedikit penasaran di hati Galih mengingat Rapi setiap hari berjualan keripik di sisi jalan. Ayah udah pisah sama bunda Om, sudah lama. Rapi mengangguk pelan. Ibu sering dipukul sama ayah. Habis pukul ibu, ayah pergi dan enggak pulang lagi. Astagfirullah. Galih merasa iba. Apalagi saya melihat bias sedih memancar di wajah Rapi. Ia memikirkan mental anak lelaki itu yang mungkin tertekan dengan kehidupan orang tuanya. Ayah kamu pergi kemana? Enggak tahu, jawabnya sambil menggeleng. Melihat raut sedih di wajah Rapi, Galih pun berusaha menghibur. Ya udah, jangan sedih lagi, kita doakan saja supaya ibu kamu dapat yang terbaik. Rapi hanya mengangguk ketika seorang pramusaji datang dan meletakkan beberapa menu di meja. Rapi menelan salivah, apalagi setelah indera penciumannya menyesap aroma lezat yang mengguat dari sana.
Ayo makan, kalau kurang kamu boleh pesan lagi. Makasih Om. Rapi pun menyuapkan makanan ke mulut, kelezatan benar-benar memanjakan lidahnya. Hingga pada saat meja tempat duduk mereka kedatangan seseorang, Rapi tiba-tiba menghentikan makannya. Sorot matanya tertuju pada seorang laki-laki bertubuh tinggi menjulang yang berdiri di dekat meja. Tatapannya dingin dan mencekam, tidak sehangat Om Galih. Bahkan sendok di genggaman Rapi sampai terjatuh ke lantai. Jo, bisa nggak kamu senyum kalau sama anak kecil? Kamu bikin dia takut. Gerutu Galih kala mendapati wajah tegang Rapi. Jangan takut nak, ini teman Om. Namanya Om Jo. Dia mukanya aja yang galak, aslinya baik kok. Tutur Galih panjang lebar. Ragu-ragu Rapi memungut sendoknya. Galih segera menerai sendok tersebut dan mencucinya. Lantas ia berikan kembali pada Rapi. Ketika Jo menarik kursi dan ikut duduk, Rapi kembali membeku. Ia bahkan tidak berani melanjutkan makanannya. Rapi udah kenyang Om, ucapnya pelan. Kamu kan baru makan sedikit nak, udah makan lagi Jo. Jo, kamu pindah ke meja sebelah, perintah Galih. Namun Jo, si manusia datar itu tetap diam di tempat duduknya, membuat Rapi semakin merinding. Ia pun mengambil langkah 1000 meninggalkan restoran dengan tergesa-gesa. Rapi tunggu, panggil Galih, ia hendak menyusul anak lelaki itu. Namun terlambat karena Rapi sudah berlari menjauh dan menghilang di balik sebuah gang kecil. Mending kamu cari istri atau pacar biar lebih manusiawi karena hampir seluruh makhluk bumi takut sama kamu, ucap Galih panjang lebar. Anak kecil aja gemetar lihat kamu. Jo yang hampir tidak pernah tersenyum itu hanya melipat tangan di depan dada. Anak itu saja yang penakut, buktinya Boy tidak takut. Galih tertawa pelan. Tapi Bian sama Alea takut sama kamu tuh. Artinya masalahnya memang di kamu. Namun Jo tak merespon. Sisa makanan Rapi ia raih. Mubazir kalau dibuang. Ada tugas apa? Tanyanya. Kamu awasi proyek, saya mau pulang cepat sore ini. Mau ke rumah Ustadz Aiman. Buat apa? Tanya Jo singkat. Mau membicarakan masalah penting. Sekalian minta pendapat buat rujuk sama bundanya Viola. Selepas menjalankan sholat asar, Riana mengganti mukena dengan hijabnya. Sesuai janji, ia akan ke rumah Ustadz Aiman untuk membantu Melati memasak. Sebelum ke rumah Ustadz Aiman, Riana mendatangi rumah Iren dan memberikan sebagian kebutuhan dapur yang ia beli di minimarket tadi. Terima kasih Riana, kamu jadi repot begini, ucap wanita itu. Tidak apa-apa Ren, kamu juga sering membantuku. Oh ya, kamu mau kemana? Tanya wanita itu. Aku mau ke rumah Ustadz Aiman. Mbak Melati tadi minta aku ke rumah untuk membantunya memasak. Katanya sore ini ada tamu penting. Oh, memang tamu penting dari mana? Tidak tahu Ren. Mbak Melati hanya bilang aku bantu-bantu. Lamaran Mbak Melati kali. Amin, sahut Riana. Ya sudah, aku kesana dulu ya. Ya Riana, sekali lagi terima kasih ya. Kebetulan aku memang sedang kehabisan bahan dapur. Sama-sama Ren. Riana menggandeng Pio menuju rumah Ustadz Aiman. Setibanya di sana, Riana disambut dengan ramah oleh Umi. Wanita itu sangat menyukai Riana dan tahu jika Raihan sudah lama menyimpan hati terhadapnya. Umi sendiri setuju dengan pilihan Raihan. Selain penyabar, Riana juga seorang wanita solihah dan selalu menjaga ibadahnya. Pio duduk di sini sebentar ya. Bunda mau bantu Umi masak. Iya Bunda. Begitu masuk ke dapur, Riana melirik Melati yang sore ini tampak berseri-seri. Wanita itu sedang memotong sayuran sambil tersenyum. Lamunannya membuyar saat menyadari Riana sudah berada di dapur. Mbak Riana, boleh bantu potong sayurannya? Saya mau mandi dulu. Bisa, Riana menggantikan posisi Melati memotong sayuran. Sementara Melati langsung bergegas menuju kamarnya yang berada di lantai atas. Kurang dari 1 jam, ia sudah kembali dengan penampilan yang cantik dengan gamis yang membalut tubuhnya.
"Bagaimana penampilanku?" tanya wanita itu. Riana memandanginya dengan senyum. "Sangat cantik, terima kasih Mbak Riana." Melati berdiri menghadap cermin sambil memastikan penampilannya yang sudah rapi. Mbak Riana tahu siapa yang mau datang. Riana hanya menggeleng pelan, melihat Binar bahagia di mata Melati. Ia turut penasaran dengan tamu istimewa itu. "Saya tidak tahu Mbak memang siapa, tetangga baru kita." Tetangga baru, entah mengapa pikiran Riana langsung tertuju pada Gali. Satu-satunya tetangga baru yang baru menghuni kompleks mereka hanya Gali seorang. "Ya Mas Gali." Dahi mulus Riana berkerut tipis. Ia menatap wanita itu penuh tanya. "Mas Gali mau datang untuk membicarakan hal serius dengan Abah. Saya sudah menebak apa tujuannya." Ia menjeda ucapannya dengan hela napas. "Meskipun pekerjaannya hanya pengawas lapangan biasa, tapi Mas Gali itu calon imam yang sempurna di mataku." Nah, segitu dulu ya bab 154-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Bye-bye.